Baik, terima kasih yang saya hormati Bapak Maksi dan Bapak Ronald dari paslon nomor 1. Kami mengajukan sebuah pertanyaan untuk mendiskusikan berkaitan dengan kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan listrik di Manggarai, dan karena itu maka kami butuh tanggapan atas hal ini untuk mengetahui posisi paslon nomor 1 berkaitan dengan ini. Kita mengetahui bahwa 100% desa di Manggarai sudah teraliri listrik. Sementara masih banyak kampung atau dusun yang memang belum teraliri listrik. Salah satu akar soalnya adalah pada kurangnya sumber daya listrik, di mana PLN masih menggunakan tenaga diesel. Karena itu maka tenaga alternatif yang menjadi kemudian salah satu proyek strategis nasional adalah perluasan PLTP Gulumbu atau geothermal Pocoleok yang akhir-akhir ini membawa atau menimbulkan polemik. Ya, terhadap polemik ini bagaimana pandangan paslon nomor 1, kemudian juga bagaimana Bapak melihat geothermal sebagai salah satu sumber energi. Saya kira itu pertanyaan kami, silakan kita diskusikan. Terima kasih, kami kembalikan. Masih ada waktu? Cukup? Sudah. Baik, terima kasih paslon nomor urut 2 yang bertanya kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1. Kita akan mendengarkan jawaban dari pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit terhitung sejak Bapak mulai berbicara. Baik, terima kasih. Mari kita diskusikan bersama persoalan ini ya. Memang kebijakan nasional berkaitan dengan transisi energi ini menghendaki ke depannya kita lebih banyak memanfaatkan energi baru terbarukan. Ya. Tetapi persoalannya juga kita harus melihat bahwa setiap proses perencanaan dari sebuah kegiatan atau proyek itu harus melibatkan masyarakat. Karena itu, sebuah proyek itu harus dilengkapi dengan strategi komunikasi. Ya, kalau strategi komunikasi ini sudah dibuat, saya kira tolak menolak itu pasti tidak akan terjadi, konflik tidak akan terjadi. Ini kan persoalan konflik saja. Nah, yang jadi pertanyaan kita, apa memang harus di Pocoleok? Di Flores ini apa cuma Pocoleok yang punya potensi panas bumi? Saya kira tidak juga. Ya, karena itu paling penting dalam sebuah proses perencanaan itu adalah harus disertai dengan strategi komunikasi. Itu paling penting. Sehingga tidak ada yang dikorbankan dari sebuah proses perencanaan pembangunan. Betul kita butuh listrik, betul. Ya. Tetapi untuk bisa menghadirkan listrik itu harus melibatkan seluruh masyarakat yang terkait dalam proses perencanaannya, sehingga dalam proses pelaksanaannya tidak terjadi miskomunikasi dengan masyarakat. Saya kira ini harus kita bangun ke depan, bahwa setiap proses perencanaan itu harus disertai dengan strategi komunikasi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Baik, terima kasih untuk jawaban dari paslon nomor urut 1. Kembali saya berikan kesempatan untuk menanggapi dari paslon nomor urut 2, menanggapi jawaban paslon nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit. Ya, baik, terima kasih atas jawabannya. Apakah dengan demikian saya bisa menyimpulkan Bapak bahwa mengandaikan strategi komunikasinya diperbaiki sehingga tidak ada miskomunikasi lagi, maka perluasan geothermal ini bisa disepakati untuk dilakukan di Pocoleok atau bagaimana? Saya kira mungkin itu yang kita perlu clearkan pada titik ini. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Cukup? Cukup. Baik, terima kasih untuk tanggapan balik dari paslon nomor urut 2. Kembali saya berikan kesempatan 2 menit kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan. Silakan. Ya, saya kira singkat saja tanggapan dari saya. Apa memang harus di Pocoleok? Itu aja tanggapan saya. Flores ini banyak potensi sumber energi. Besi juga ada. Ya, potensi panas bumi ada di Besi juga. Di tempat lain juga ada di Flores ini. Tapi harus di Pocoleok? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, masih ada waktu? Cukup? Baik, terima kasih untuk sesi debat antara paslon nomor urut 2 dan nomor urut 1.